Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata mengenai firman Allah Ta'ala yang berbunyi, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, surat Jumat ayat 10. Artinya apabila telah ditunaikan sembahyang, maksudnya sembahyang Jumat, sudah tuntung sembahyang Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Apa yang dimaksud dengan carilah karunia Allah itu? Apakah dimaksud dengan mencari karunia Allah itu kita mencari rezeki? Apakah maksudnya dengan cari karunia Allah itu kita mencari jual beli? Menurut Anas bin Malik tadi, adapun bahwasanya ia tidak menuntut dunia. Tafsir daripada firman Allah yang berbunyi carilah karunia Allah itu bukan menuntut dunia. Jadi jangan diartikan bahwa sesudah sembahyang Jumat itu marilah berlomba-lomba berusaha mencari dunia. Karena firman Allah mengatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, bukan mencari dunia maksud di situ. Tetapi menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, mempelajari ilmu, menjenguk saudara karena Allah Azza wa Jalla. Itu artinya adalah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah baiknya artinya sesudah sembahyang Jumat itu bertebaranlah di muka bumi, mengilangi orang garing. Kalau ada jenazah melawat ke orang mati, kalau ada pengajian umpat menuntut ilmu, kalau ada bisi dang sanak mailangi dang sanak, nah itu dimaksud dengan wabtagu min fadlillah tadi. Allah Azza wa Jalla menyebut ilmu sebagai karunia pada beberapa tempat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ilmu itu adalah karunia. Allah Ta'ala berfirman wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. An-Nisa. Artinya dan dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. Kalau kita diberi Allah ilmu, kalau kita mengetahui sesuatu yang kita belum tahu, itu berarti kita dapat anugerah karunia Allah yang besar. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa ilmu itu adalah karunia. Kalau Allah menyuruh kita untuk mencari karunia Allah, berarti Allah menyuruh kita mencari ilmu, bukan mencari dunia. Dan Allah Ta'ala berfirman walaqad ataina Dawuda minna fadla as-saba. Artinya dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Nabi Daud karunia dari kami. Allah maksudkan adalah ilmu. Maka mempelajari dan mengajarkannya sekarang ini, maksudnya pada hari Jumat, adalah termasuk seutama pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar ilmu atau mengajarkan ilmu pada hari Jumat itu termasuk takarrub yang paling afdal, pendekatan diri yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi dalam minggu dahulu sudah dicatat oleh Imam Ghazali bahwa yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat maksudnya, bukan ilmu yang mudarat, ilmu yang kada ada manfaatnya. Salat itu lebih utama daripada majlis-majlis kisah. Nah, lain halnya menghadiri orang berkisah, itu lain menuntut ilmu. Itu bukan termasuk ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menuntut ilmu yang bermanfaat, sesaat lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Tapi ilmu yang dituntut itu ilmu yang menambah kita takut kepada Allah, ilmu yang bermanfaat. Kalau sekadar untuk mendengari ilmu-ilmu nang kada karuan asal usulnya, mendengari kisah-kisah nang banyak dusta, banyak tatawaannya, itu lebih baik sembahyang sunat. Salat itu lebih utama daripada majlis-majlis kisah, karena mereka memandangnya bid'ah dan mereka mengusir para tukang kisah dari masjid. Jadi orang-orang dahulu, mulai zamannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan sebelumnya sesudahnya juga, di masjid itu kada kawa sembarangan orang-orang nang ceramah. Bila ceramah itu banyak melincing daripada yang benar, mereka usir dari masjid. Jadi kalau ada di masjid itu orang nang wani ceramah, wani belajaran, diperhatikan oleh ulama, oleh orang-orang dahulu. Bila pelajarannya bujur, mereka tetapkan untuk mengajar, memberikan ceramah di masjid. Bila anggaran ceramahnya kada kakaruan, mereka usir dari masjid itu. Karena mereka memandangnya bid'ah dan mereka mengusir para tukang kisah dari masjid. Maksudnya tukang kisah itu adalah kisah nang dikisahkan itu kisah-kisah nang kada jelas sumbernya. Walaupun yang dikisahkan tentang kisah Nabi, tentang kisah zaman-zaman dahulu, cuma yang sumbernya itu kada jelas, bukan daripada hadis yang bisa diperpegangi. Apalagi kisah-kisah nang kada kakaruan maginnya. Karena banyak beredar mulai zaman dahulu kisah-kisah para nabi itu sudah dicampur aduk oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani. Sehingga kebanyakannya kisah-kisah itu terbanyak dustanya daripada benarnya. Kecuali kita mengisahkan tentang kisah Nabi sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran, nah itu kan jadi masalah. Kan dalam Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Daud, ada kisah Nabi Sulaiman dan sebagainya. Nah kita kisahkan sekedar apa yang dalam Quran, itu baik. Kada termasuk kisah yang dicela. Kisah yang dicela ini kisah yang sudah melebar daripada Quran dan hadis. Banyak artinya hadis-hadis yang batil, hadis-hadis yang maudhu tentang kisah berkaitan dengan Nabi Yusuf. Nah itu banyak kelebihan kisahnya, dilebihkan oleh orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Tentang kisah Nabi Ayub itu banyak kelebihan. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Ayub itu awak sidin itu hibak lawan kudis. Nah, awak Nabi itu hibak lawan kuringan sehingga dihurung ulat. Awak Nabi dihurung ulat sebagian awak. Karena bila hendak sembahyang Nabi Ayub sidin buangi ulatnya. Karena imbas sembahyang anda kia pulang hulatnya ke kuring-kuring itu. Nah kisah-kisah macam itu, kisah nang kada bujur itu kisah karangan-karangan orang-orang Israiliyat ngarannya. Nah jadi bagi kisah-kisah macam itu di masjid itu kada cocok didengari, lebih baik sembahyang sunat. Para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, para rasul-rasulullah sejak zaman dahulu sampai terakhir nabi kita, mereka itu ada punya penyakit karena mereka sebagai manusia.
Tapi penyakit-penyakit mereka itu kada boleh sampai membuat jijik manusia. Penyakit-penyakit mereka itu kada boleh penyakit yang sifatnya menular kepada manusia. Jadi Nabi itu mau aja garing, mau aja penyakit, cuma penyakitnya kada mau jijik kurang melihat. Kalau Nabi Ayub dipadahkan awak sidin hibak lawan kudisan, nah itu kan mau beparak orang. Jijik jadinya. Nah kada mau Nabi diberi Allah penyakit nang seperti itu. Itu hanya kisah-kisah nang kada jelas asal-usulnya. Jadi maksud Imam Ghazali dalam kitab ini adalah bahwa jangan menghadiri majelis-majelis nang isinya kisah, ya kisah-kisah nang macam itu. Lain hal kisah Al-Quran, nah itu lain masalahnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berpagi-pagi ke majelisnya di masjid. Tiba-tiba ada tukang kisah sedang berkisah di tempatnya. Di masjid itu ada tempat Ibnu Umar belajaran. Begitu Sidin datang ke tempat itu, ada tukang kisah duduk di situ berkisah. Lalu ia berkata, "Berdirilah dari majelisku," ujar Ibnu Umar. Ia menjawab, tukang kisah tadi menjawab, "Saya tidak akan berdiri karena saya telah duduk dan mendahului kamu padanya." Lalu Ibnu Umar mengirimkan kepada polisi, lalu polisi itu mendirikannya. Seandainya hal itu termasuk sunnah, niscaya tidak boleh mendirikannya. Karena Nabi SAW telah bersabda, "La yuqimanna ahadukum akhahu min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u." Artinya janganlah seseorang di antaramu mendirikan, membangkitkan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian ia duduk padanya, tetapi lapangkanlah dan luaskanlah. Di masjid itu kada ada tempat nang seseorang lebih berhak daripada nang lain. Masjid mulai saf pertama sampai saf ujung itu kada ada tempat yang punya seseorang, kada ada. Siapa nang terdahulu itulah nang berhak duduk di situ. Ini tukang kisah duduk berdahulu di situ. Andai kata tukang kisah itu benar, kada boleh Ibnu Umar menyuruh berjauh dari tempat itu. Nah, Ibnu Umar menyuruh berjauh lawan tukang kisah dari tempat itu berarti itu adalah sesuatu yang dikisahkannya yang kada bujur. Misal kita di masjid duduk parak tihang aja, duduk parak tihang di masjid itu sudah langganan. Satu hari kita datang ada orang damai isinya, kada boleh kita menyuruh balik, ayo menjauh nih tempatku, kada kawa. Itu masjid siapa aja pun berhak duduk, siapa yang terdahulu itu yang punya hak, kada ada larangannya. Ibnu Umar apabila seseorang berdiri dari majelisnya untuknya, maka ia tidak duduk kepadanya sehingga ia kembali kepadanya. Dan diriwayatkan bahwa seseorang tukang kisah duduk di halaman kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka Siti Aisyah mengirimkan utusan kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya orang ini telah mengganggu saya dengan kisah-kisahnya dan menyibukkan saya dari tasbihku." Maka Ibnu Umar memukulnya sehingga tongkatnya pecah atas punggungnya si tukang kisah tadi. Kemudian ia mengusirnya. Nah, kemudian yang kedua, adab-adab selanjutnya tentang selain Jumat, pada hari Jumat. Adab yang kedua pada hari Jumat yang di luar dari sekitar sembahyang Jumat, bahwasanya ia baik dalam mengintai saat yang mulia. Pada hari Jumat itu ada saat waktu yang mulia, yang Nabi gambarkan waktu itu dengan ujung jari jisidin. Waktunya jar Nabi seini, nah sedikit artinya. Nah, hendaknya kita selalu mengintai saat yang mulia itu.
Di dalam hadis yang masyhur, inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha 'azza wa jalla fiha syai'an illa a'tahu. Artinya sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat saat yang tidaklah seseorang hamba muslim tepat dengan saat itu dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan dia memberinya. Dimungkinkan takwil itu hadis adalah memberinya Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Memang kita meyakini bahwa setiap doa dikabulkan oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah mengabulkan doa orang yang berdoa. Tapi Allah mengabulkan doa itu macam-macam bentuknya. Ada lawan yang persis kita minta, ada dihurupi Tuhan lawan yang lebih baik, ada diberi Tuhan ditunda kayaknya aja di akhirat diserahkannya. Nah, kalau di saat hari Jumat itu ada saat sedikit yang bila kita pas berdoa di saat itu Allah akan memberikan apa yang kita minta. Illa a'tahu, melainkan Allah berikan akan sesuatu itu. Nah, jadi hendaknya artinya kita mengintai waktu itu. Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat saat yang tidaklah seseorang hamba muslim tepat dengan saat itu dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan dia memberinya. Salah seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza as'al ya Rasulullah?" Apa yang baik ulun minta wahai Rasulullah? Yang baik yang diminta apa? Faqala Rasulullah menjawab, "Salillahal afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah, kata Rasulullah, afiyah dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afiat dunia dan akhirat. Jadi kada panjang mintanya. Afiat mencakup apa yang kita perlukan, apa yang kita pentingkan, dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Secara global, umum, ibarat kita minta itu, ya Allah, hamba minta kepada Engkau rumah dan isi-isinya, cukup sudah. Hendak dirinciakan panjang jadinya. Ya Allah, hamba minta rumah, minta kursi sasid, ranjang sasid, lemari sasid, macam-macam, dirinciakan panjang. Tapi kalau kita minta ya Allah beri rumah dan isinya, nah secukupnya sudah. Amun hendak kita rinciakan, afiat itu antara lain adalah, pertama maksudnya kita minta afiat itu ghufranuz dzunub wal khataya. Munasa kehandapan untuk berdoa, ya Allah, hamba kepada Engkau minta afiat. Wassalamualaikum alhamdulillah alamin. Kan asa kehandapan doa tuh. Masa kada bepala orang menyuruh membaca doa. Dirinciakan pengertian afiat. Yang pertama, ghufranuz dzunub wal khataya. Minta kepada Allah diampuni dosa dan kesalahan. Itu yang modal utama. Yang kedua, minta kepada Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, minta kepada Allah amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Amalan mutaqabbala atau amalan makbula boleh juga. Yang keempat, minta kepada Allah rizqan wasi'an halalan thayyiba,
rezeki yang halal, yang luas, yang thayyibah. Halal ditambah lagi thayyib. Ada halal nang kada thayyib. Contohnya, mohon maaf, umpamanya tukang beca. Tukang beca itu rezekinya halal, cuma kada thayyib. Tukang sungu rezekinya halal, cuma kada thayyib. Kita minta kepada Allah rezeki nang halal, nang thayyib, nang bagus. Nang keempat, minta kepada Allah rizqan wasi'an halalan thayyiba, rezeki yang halal, yang luas, yang thayyib. Yang kelima, kita minta kepada Allah zaujan wa dzurriyyatan sulaha. Zaujan wa dzurriyyatan sulaha. Minta kepada Allah pasangan hidup, laki atau bini, dan keturunan yang saleh. Yang keenam, termasuk dalam kandungannya afiat tadi. Yang keenam, nasran 'alal a'da. Minta pertolongan menghadapi musuh-musuh. Musuh yang utama adalah nafsu kita seorang. Nang kedua syaitan, musuh nang ketiga orang-orang kafir yang berusaha menghancurkan Islam dan lainnya. Nah, kita minta nasran 'alal a'da, ditolong atas musuh-musuh. Yang ketujuh, kita minta lagi salamatan fid din wad dunya wal ukhra. Salamatan anil bala, selamat daripada bala, fid din wad dunya wal ukhra, baik masalah agama, baik dunia atau akhirat. Yang kedelapan, kita minta lagi sihhatan wa quwwatan wa raghbatan fit taqwa. Sihhatan, sihat, wa quwwatan, kuat, wa raghbatan, gemar, fit taqwa, pada takwa. Yang kesembilan, kita minta khatimatal husna, husnul khatimah. Yang kesepuluh, kita minta dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Nah, apalagi yang kurang? 10 macam itu ngarannya adalah afiyat. Mun hendak diringkas, as'aluka ya Allah al-afiyah. Pertama, minta diampuni dosa, kesalahan. Yang kedua, minta ilmu yang bermanfaat. Ketiga, minta amal yang diterima. Keempat, minta rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib. Kelima, minta kepada Allah pasangan hidup, zuriat yang saleh. Keenam, minta ditolong menghadapi segala musuh. Ketujuh, selamat daripada bala, baik agama, dunia dan akhirat. Yang kedelapan, minta kepada Allah sihat, kuat, gemar dalam takwa. Sihat cuma kada kuat, apa gunanya? Awak sihat tapi sembahyang 2-3 rakaat, oh yo sudah. Sihat, kuat, gemar fit taqwa. Yang ke-9, husnul khatimah. Yang ke-10, masuk surga bighairi hisab. Nah, itu doa cukup sampai perkara itu sudah kada panjang, kada doanya. Jadi sahabat ini bertakun kepada Rasulullah, "Ngapa nang ulun minta wahai Rasulullah?" Ujar Nabi, "Salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kamu afiat dunia dan akhirat. Munnya kada hafal yang 10 tadi, cukup afiat tadi. Dan di dalam hadis lain disebutkan la yusadifuha abdun yusalli, artinya tidaklah menjumpai seorang hamba yang salat kecuali dia memberinya. Ada yang mengatakan berdoa, ada yang mengatakan salat itu. Saat itu diperselisihkan apabila saat nang dikabulkan doa kita itu. Karena hari Jumat itu adalah kurang lebih waktunya 12 jam.
Maka ada yang mengatakan ketika terbit matahari. Ada yang mengatakan ketika tergelincir matahari. Orang mengatuk dauh tuh. Bila tuh mengatuk dauh berdoa situ. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa saat nang mustajab tuh waktu itu. Ada yang mengatakan ketika azan. Ada yang mengatakan ketika imam naik mimbar dan mulai khutbah. Ada yang mengatakan apabila manusia berdiri untuk salat. Ada yang mengatakan akhir waktu asar. Saya maksudkan waktu ikhtiar maksudnya. Dan ada yang mengatakan sebelum tenggelam matahari. Dan Siti Fatimah radhiyallahu anha selalu menjaga waktu itu. Dan ia menyuruh pelayannya yang perempuan untuk melihat ke matahari. Lalu pelayan itu disuruh memberitahukan turunnya matahari. Lalu ia Fatimah mulai berdoa dan istighfar sampai terbenam matahari. Dan Fatimah memberitakan bahwa saat itulah saat yang dinanti. Dan ia meriwayatkannya dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi. Jadi para ulama menyimpul dari beberapa hadis Rasulullah sampai ada yang mengatakan 40 pendapat waktu-waktu yang mustajab itu. Artinya ada 40 khilafiyah, ada 40 macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan sampai 20 aja, ada yang mengatakan sampai 10, 15 saja, macam-macam. Jadi mau seharian kalau betah luput berdoa artinya. Amun kada kawa seharian kita pilihi waktu-waktu itu. Karena waktunya kada lawas sedikit je Nabi kayak ini. Artinya dalam hitungan menit kada sampai seberapa jam waktunya nang Tuhan membuka hijab di mana kita doa kabul. Jadi pendapat ulama dia mengatakan baina tulu'il fajri wa tulu'is syams. Mulai antara terbit fajar sampai terbit matahari. Ada yang mengatakan demikian karena ada hadis juga demikian. Mulai orang azan subuh sampai terbit matahari. Nah antara itu waktu nang mustajab. Kada jauh banget, paling-paling kada sampai tengah 2 jam lah ya kira-kira. Misalnya orang subuh jam 4:30 lewat seperempat, terbit matahari kira-kira jam 6. Nah antara itulah waktunya nang mustajab. Ada pula ulama yang mengatakan ketika orang azan subuh Jumat. Ketika azan subuh Jumat. Ada lagi yang mengatakan ketika terbit matahari. Ketika matahari terbit, disitulah berdoa kepada Allah. Ada yang mengatakan lagi ketika tergelincir matahari. Orang ngantuk dauh tadi. Ada mengatakan ketika azan Jumat. Ada mengatakan ketika khatib naik ke mimbar. Kada banyak kalau waktunya. Berapa langkah ada khatib naik ke mimbar tuh? Dikit aja. Ada yang mengatakan waktunya indal qiyam ila shalah, ketika berdiri kepada sembahyang Jumat maksudnya. Antara kamat lawan imam Allahu Akbar itu nah. Antara situ kang kamat la ilaha illallah. Nah, khatib imam berdiri sampai imam Allahu Akbar sedikit benar waktunya. Ada yang mengatakan akhir waktu asar, waktu ikhtiar pukul 4 jam ini nah. Pukul 4, pukul 5. Ada yang mengatakan sebelum tenggelam matahari. Itu macam Siti Fatimah radhiyallahu anha tadi. Ada mengatakan lagi akhir saat dari hari Jumat. Jumat itu misal kita bagi 12 jam, nah jam yang terakhir. Ada yang mengatakan lagi mubhamah, kada diketahui. Kada diketahui apabila tapi hari Jumat itu ada. Ada yang mengatakan intiqal, berpindah-pindah
hari Jumat ini mungkin nang bisukan kananya, Jumat minggu akan datang mungkin nang tengah hari, berpindah-pindah macam Lailatul Qadar. Nah, jadi kita artinya disuruh mengintai waktu itu supaya kita bisa bertemuan, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berkata saat itu disamarkan pada seluruh hari seperti Lailatul Qadar, sehingga sempurnalah dorongan-dorongan untuk mengintainya. Dan ada yang mengatakan bahwa saat itu berpindah-pindah, saat hari Jumat seperti berpindah-pindahnya Lailatul Qadar. Dan ini adalah pendapat yang paling mirip, maksudnya mirip yang benar. Dan itu mempunyai rahasia yang tidak layak dengan ilmu muamalah untuk menyebutkannya. Tetapi seyogianya untuk membenarkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna li rabbikum bi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha." Artinya sesungguhnya Tuhanmu mempunyai pemberian-pemberian pada hari-hari tahunmu. Ketahuilah maka tuntutlah pemberian itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala dalam setahun ini ada memberikan waktu-waktu khusus, yang dimana pada waktu itu Allah memberikan rahmatnya yang tertentu. Maka tuntutlah saat-saat itu. Hari Jumat adalah termasuk dari hari-hari itu. Maka seyogianya hamba pada seluruh siangnya mencarinya dengan menghadirkan hati dan melazimkan zikir dan melepaskan diri dari was-was hati dalam masalah-masalah dunia. Maka barangkali ia diberi bagian dengan sesuatu dari pemberian-pemberian itu. Ka'bul Ahbar berkata, sesungguhnya saat itu di akhir saat dari hari Jumat. Sama Siti Fatimah tadi pendapat, menjelang tenggelam matahari hari Jumat. Dan itu ketika terbenam matahari. Lalu Abu Hurairah berkata, bagaimana saat itu berada di akhir saat, padahal saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yuwafiquha abdun yusalli wala tahina salat. Artinya tidak bertepatan akan saat itu seorang hamba yang salat, dan tidakkah waktu itu waktu untuk salat? Maka ada hadis Nabi yang mengatakan siapa-siapa yang berdoanya itu rahatan sembahyang. Ada hadis yang mengatakan bahwa berdoanya itu dalam salat. Sedangkan imbah asar itu kan kada boleh sembahyang. Nah, lalu Ka'ab berkata, apakah tidak bersabda Rasulullah SAW, man ka'ada yantazirus salah fahuwa fis salah. Artinya barang siapa yang duduk untuk menunggu salat, maka ia di dalam salat ngarannya. Kita nih duduk menghadang maghrib, mulai 5:30 duduk menghadang maghrib sampai waktu maghrib duduk kita itu dihitung pahala sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Abu Hurairah menjawab, iya benar. Iya, Ka'ab berkata, itulah salat. Nah, jadi artinya waktu nang mustajab itu adalah waktu di mana kita duduk menunggu salat maghrib. Misal jam 6 kurang seperempat duduk sudah hari Jumat itu kemarian berdoa di situ, ulang-ulangi doanya nang handap tadi, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah 100 kali, gak ada tuh nang kana sekali, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, sampai kena orang bang maghrib, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan adalah Ka'ab condong bahwasanya saat itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan hak hari ini. Dan waktu pengutusannya adalah ketika selesai dari kesempurnaan amal. Karena hari Jumat itu akhir amal, waktu kemarian itu. Nah, biasa orang mau upah itu waktu akhir amal itu diberi upahnya.
Secara jumlah ini hari Jumat adalah waktu yang mulia serta waktu imam naik mimbar. Ada juga pendapat di situ, maka hendaklah seseorang memperbanyak doa kepadanya. Pada keduanya. Yang ketiga, disunnatkan untuk memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya fi yaumil jumu'ah thamanina marratan, ghafarallahu lahu dhunuba thamanina sanatan." Qila ya Rasulullah kaifas salatu alayka? Qala taqulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ta'kidu wahidah. Wa in qulta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha'a wa li haqqihi ada'a wa a'tihi al-wasilata wa ba'athu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adta wajzihi 'anna ma huwa ahluhu wajzihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami' ikhwanihi minan nabiyyin was salihin ya arhamar rahimin. Artinya barang siapa yang membaca salawat atasku, ujar Nabi, pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah memberi ampun kepadanya akan dosa-dosa 80 tahun. Andai kata kita kada sampai berumur 80 tahun, digantikan dengan derajat-derajat non tinggi di sisi Allah. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah salawat atasmu? Macam apa salawatnya wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kamu ucapkan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Dalam riwayat yang lain bertambah wa ala alihi. Tambahi wa ala alihi. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad, hambamu dan rasulmu, seorang nabi yang ummi, tidak dapat baca tulis. Hal itu dikemukakan 1 kali. Ini 80 kali membacaan itu. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali. Ada pula hadis lain yang mengatakan bahwa barang siapa bersalawat kepada Nabi Muhammad 80 kali, tapi sesudah sembahyang asar waktunya 80 kali juga, Allah ampuni bagi dia dosa 80 tahun. Dan salawatnya khusus, salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim. Tahandap itu. Cuma membacanya mbak asar 80 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sallim 80 kali ba'dal asar, sesudah asar. Dan jika kamu mau mengatakan, ada juga salawat lagi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi ada'a wa a'tihi al-wasilata wa ba'athu al-maqama al-mahmud alladhi wa'adta wa gizihi 'anna ma huwa ahluhu wa gizihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami' ikhwanihi minan nabiyyin was salihin ya arhamar rahimin. Panjang ini. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad dengan rahmat yang menjadi keridhaan bagimu dan penunaian bagi haknya. Berilah perantaraan baginya dan bangkitkanlah dia pada makam yang terpuji yang engkau janjikan. Dan balaslah dia karena kami akan sesuatu yang dia adalah ahlinya. Dan balaslah dia dengan seutama-utama apa yang engkau balaskan kepada Nabi dari umatnya. Dan berilah rahmat atasnya dan atas seluruh saudaranya dari para nabi dan orang-orang saleh, wahai Zat yang maha penyayang dan dari para penyayang. Kamu ucapkan ini 7 kali. Telah dikatakan, barang siapa yang mengucapkan 7 kali pada setiap Jumat, 7 Jumat, maka wajib baginya syafaatnya sallallahu alaihi wasallam.
7 kali membaca 7 Jumat. Salawatnya mulai Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad salatan takunu laka ridha wa li haqqihi adaa wa a'tihi al-wasilata wa ba'athu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta wa jizihi anna ma huwa ahluh wa jizihi afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa salli alaihi wa ala jami' ikhwani minan nabiyyin was salihin ya arhamar rahimin. 7 kali kadlawas selama 7 Jumat berturut-turut. Maka wajib baginya syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ia mau menambah maka ia membaca salawat yang maksur. Ia membaca Allahumma ja'al fadhaila salawatika wa nawamiya barakatika wa syara'ifa zakawatika wa ra'fatika wa rahmatika wa tahiyyatik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wa rasuli rabbil alamin qaidil khairi wa fatihil birri wa nabiyyir rahmati wa sayyidil ummah. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan tuzribu bihi qurbahu wa tuqirru bihi ainahu yagbituhu bihil awwalun wal akhirun. Allahumma a'tihi al-fadla wal fadilah wa syarafa wal basita wal darajatar rafi'ah wal manzilatas samihatal munifah. Allahumma a'ti Muhammadan su'lahu wa ballighu ma'mulahu waj'alhu awwala syafi'in wa awwala musyaffa'. Allahumma azzim burhanahu wa saqqil mizanahu wa abligh hujjatahu warfa fi 'alal muqarrabin darajatah. Allahumma syurna bi zumratihi waj'alna min ahli syafa'atihi wa ahyina 'ala sunnatihi wa tawaffana 'ala millatihi wa awridna hawdahu wasqina bi ka'sihi ghaira khazaya wala nadimin wala syakkin wala mubaddilin wala fa'itin wala maftunin amin ya rabbal alamin. Dalam dalail kurang lebih itu ada. Nah, ini cukup sekali saja. Secara jumlah seluruh apa yang dibaca dari lapas-lapas salawat, walau dengan masyhur dalam tasyahud, salawat Ibrahimiyah dalam tasyahud akhir biasa sembahyang, maka ia menjadi orang yang bersalawat. Salawat nang mana kan dibaca. Dan sayogianya untuk menambahkan istighfar kepadanya. Karena sesungguhnya istighfar itu juga disunatkan pada hari ini, hari Jumat tadi. Nah, yang keempat, membaca Al-Quran.